Tiba-tiba tangan mak lampir ini tersengat listrik setelah ia menolong si gadis kecil lepas dari lilitan kabel-kabel itu. Dengan sigap gadis kecil menarik kabel itu dan kemudian membuangnya. Nenek lampir ini pun meringis kesakitan. Namun tiba-tiba nenek lampir ini menarik tubuh si gadis kecil, menjauhi kabel-kabel yang berbahaya itu. Lalu sandiwara pun dimulai. Nenek lampir ini berpura-pura menanyakan keadaan si gadis kecil. Sambil memegangi tangan si gadis kecil, ia pun berkata, "Dori, kami akan tetap menyelamatkan nyawamu. Meskipun kami akan mati, kami tidak akan peduli. Ayo, perhatikan tangan si nenek lampir. Kamu sangat menderita. Betapa menyedihkannya hal itu. Saya tahu setelah kepergian Gangga Prasaji, kamu merasa kesepian." Tiba-tiba terdengar suara sirene mobil polisi mendekati mereka. Membuat nenek lampir ini menjadi ketakutan. Polisi wanita itu akhirnya turun dari mobilnya dan berjalan mendekati mereka. Nenek lampir yang sebenarnya panik ini kembali melanjutkan aktingnya, berpura-pura peduli dan prihatin terhadap nasib gadis kecil ini. "Saya harap saya juga dapat merasakan kesakitanmu, gadis kecil yang malang." Setelah mengatakan hal itu, nenek lampir ini kemudian berpura-pura baru menyadari kedatangan polisi wanita ini. Ia kemudian berkata, Kenapa kamu di sini? Ini adalah area yang berbahaya. Saya telah menerima informasi bahwa di wilayah ini terdapat kabel-kabel yang berjatuhan. Tetapi tampaknya kamu sedang melakukan hal yang penting di sini." Lalu polisi wanita ini bertanya kepada gadis kecil ini tentang apa yang sedang terjadi. Lalu gadis kecil ini menceritakan perihal uangnya yang telah diambil oleh seorang dukun palsu. Hingga gadis kecil ini mengikuti dukun palsu itu sampai ke tempat itu. Dan dukun palsu itu mendorong tubuh si gadis kecil ke tumpukan kabel-kabel yang berbahaya itu. "Saya akan tersengat listrik jika saja Nyonya Takur tidak datang dengan tepat waktu dan menyelamatkan saya," ucap gadis kecil ini. "Sekarang kamu tahu kan, tidak ada hal yang menguntungkan yang dapat aku lakukan di wilayahmu ini," ucap wanita jahat ini kemudian berlalu pergi meninggalkan tempat itu. Tampaknya wanita jahat ini telah berhasil mengambil kembali kalung berliannya di tangan gadis kecil itu. "Semoga sekarang tidak akan ada lagi orang yang berani mengancamku," ucap nenek lampir ini di dalam hati. Namun tiba-tiba gadis kecil memanggilnya kembali. "Nyonya Takur, mengapa Anda membawa kenangan terakhir dari ayahku?" Dan seketika itu juga terbelalaklah mata wanita jahat ini. Ia tidak menyangka jika gadis kecil ini menyadari perbuatannya. Dan ia pun menjadi terkejut bukan kepalang. Polisi wanita ini pun menjadi semakin curiga kepada wanita jahat ini. "Kenangan terakhir seperti apa?" tanya polisi wanita ini sambil menatap curiga ke arah wanita jahat. "Sebuah gelang yang aku temukan di baju ayahku," ucap gadis kecil ini menjelaskan kepada polisi wanita itu. Dan itu adalah baju yang sama yang ia kenakan sewaktu di rumah sakit. Lalu polisi wanita ini menjadi heran bagaimana bisa Gangga Prasaji tiba-tiba meninggal setelah keluar dari rumah sakit dengan niat ingin mencari gadis kecilnya. Polisi wanita ini semakin mencurigai wanita jahat ini. Lalu polisi wanita ini meminta kepada si gadis kecil untuk menceritakan bagaimana bentuk dari gelang itu. "Gelang itu sangat besar dan cantik sekali. Saya memakainya sejak tadi malam, tapi sekarang gelangnya hilang." "Nyonya Takur, mengapa Anda mengambil gelang kenangan terakhir dari ayahku?" ucap si gadis kecil ini lagi. Dan perkataan si gadis kecil ini membuat wanita jahat ini menjadi semakin terpojok. Polisi wanita ini kemudian semakin tajam menatap ke arah wanita jahat ini. Ia melihat ada sesuatu yang tengah disembunyikan oleh wanita jahat ini di dalam genggamannya. Setelah melihat gelagat dari Nyonya Takur ini yang begitu mencurigakan, dengan tegasnya lalu polisi wanita ini berkata, "Tolong tunjukkan tanganmu, Nyonya Takur." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Simak terus kisahnya nanti malam ya, karena sekarang Mimin mau kerja dulu. Jangan kemana-mana, tetap tungguin Mimin hanya di sini di Snack Video.